tanah ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan Yesus, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu.
Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa, pagi ini kami datang kepadamu. Kami membawa korban syukur kami. Kami membawa kerinduan kami, ya Tuhan. Ajari kami dan tuntun kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Di masa-masa terakhir ini, Tuhan, biarlah kami boleh menghargai setiap detik hidup. Di setiap detik saat kami menarik nafas hidup kami. Karena di balik itu, Engkau punya rencana yang indah. Supaya kami tidak boleh binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masa-masa akhir ini, Tuhan, Engkau punya kerinduan supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarlah doa kami melalui pujian kami ini, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan, agar kami berencanamu digenapi. Ajar kami, Tuhan, ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Tuhan. Dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiap-Mu, Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sambil angkat hatimu, angkat tanganmu. Mulialah nama-Mu, Tuhan.
dan ajaib jalan-Mu. Amin. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, karya-Mu. Amin Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat roh hikmat tanpa wahyuan yang baru, untuk mengerti dan memahami rencana indah Bapa. Haleluya. Terima kasih. Ajarku mengerti segala ajar padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Ajarku mengerti. Ini kerinduan kami Bapa. Segala rencana-Mu. Di permohonan kami Tuhan, ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan Tuhanku. Heran perbuatan-Mu
Bapaku, ajaib segala rancangan. Amin. Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, Jehovah Jireh, terjadilah. Terjadi sesuai rencana Tuhan, terjadilah menurut kehendak Bapa. Terjadilah kehendak-Mu, jadilah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Saat kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan, Apa itu satu ekor burung? kerajaan-Mu itu dinyatakan secara utuh. Pria, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kerajaan-Mu memerintah penuh atas hidup kami. Engkaulah penguasa tunggal dalam hidup kami, memimpin kami, menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa waktunya sudah sangat singkat. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus berjaga-jaga. Dunia sedang bergelora, bergemuruh dengan keinginan-keinginannya. Tetapi anak-anak-Mu Tuhan boleh semakin mencintai-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora,
sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat Tuhan bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Maka tidak ada satupun bagian dari hidup yang dapat memberikan pertolongan, yang dapat kita jadikan sebagai tempat perlindungan. Tidak ada satupun harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, ketenaran, kecakapan, kecantikan, apapun yang selama ini kita banggakan. Bahkan kita telah menjadikan dia raja, menjadi tuan. Tidak ada satupun dari semuanya itu dapat menjadi jaminan, dapat menjadi kota perlindungan, selain buka hati, izinkan firman masuk dan menguasai hidup kita. Karena hanya firman Tuhanlah yang mampu merubah hidup kita dan menjadikan kita sama seperti yang Tuhan kehendaki. Menjadi sama seperti anaknya, Yesus Kristus Tuhan.
dalam berkarakter. Buang semua kefasikan, buang semua kebiasaan-kebiasaan lama. Tinggalkan dan katakan pada Tuhan, aku siap dibentuk dan dijadikan oleh Tuhan seturut mau-Mu. Jam sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kami membutuhkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu dalam pengurapan yang sama. Kami siap terima kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Silakan hamba-Nya Pak Yesus. Ya, terima kasih Pak Darius yang sudah membawa kita, mengangkat kita di dalam pujian dan penyembahan kepada Dia. Karena Dia yang layak dipuji dan dimuliakan. Karena Dialah yang layak menjadi andalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44. Saya akan bacakan di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44 yang mengatakan demikian. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kepada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca ini, dalam 1 minggu ini kita berbicara, Tuhan menyampaikan supaya bagaimana kedatangan Tuhan kelak untuk kedua kalinya. Di dalam nubuatan Tuhan saat atas Anak Allah agar manusia memperoleh keselamatan itu, ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Nah, kalau saya bisa menyampaikan itu adalah nubuatan Tuhan yang sudah terjadi adalah kelahirannya. Yang kedua, atas kematiannya di kayu salib. Yang ketiga adalah kebangkitannya di antara orang mati. Yang keempat adalah kenaikannya ke surga. Nah, poin yang kelima ini yang kita baca. Yang kita baca pada saat ini adalah kedatangannya untuk kedua kalinya. Inilah nubuatan yang belum terlaksana. Tetapi Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita
untuk kita renungkan dan kita perhatikan, simak dan bijaksana di dalam kehidupan kita. Seperti pujian yang kita panjatkan tadi pagi ini ya. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana di dalam menjalankan hidup ini kepada Tuhan. Ya. Nah, di dalam pembacaan ini saya akan bagi menjadi dua, yaitu pada ayat 37 sampai 39. Nah, saya akan 37 ayat 39 saya memberikan hal yaitu hidup dalam kebenaran Allah mendatangkan keselamatan. Ayat 40 sampai terakhir yang kita baca tadi, saya memberikan suatu yang kita menjadi suatu perhatian adalah hidup dalam berjaga-jaga. Nah, kita akan memulai pada ayat yang 37 yang kita baca adalah dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana, seperti apa orang-orang yang di zaman Nuh pada waktu itu. Ternyata dalam kehidupan mereka pada saat itu, zaman Nuh yaitu penuh dengan segala jenis kejahatan. Segala kejahatan. Mereka sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Allah. Lebih senang melakukan dosa daripada kebenaran. Dosa daripada kebenaran. Sekarang dosa besar apa yang istilahnya Allah itu murka, Allah itu menyesal di dalam penciptaannya, sehingga ia dapat menghukum bumi ini dengan yang Tuhan berikan. Dosa yang pertama adalah pada saat di zaman Nuh itu adalah kawin mengawinkan. Kawin mengawinkan. Jadi di mana ada pada saat itu ada perempuan cantik, pria yang ganteng, itu dengan melakukan segala seenaknya saja, tidak melakukan kebenaran daripada Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Dia hidupnya selalu kawin mengawinkan. Nah, ini yang membuat duka terhadap Allah. Allah menyesal segala apa yang menjadi ciptaannya, sehingga ia mau merencanakan suatu hal yaitu membinasakannya. Mengapa kawin mengawinkan itu sangat menjijikkan daripada Tuhan? Karena dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bahwa apa yang sudah diciptakan, apa yang sudah dipersatukan kepada dia, itu akan supaya dapat dipertahankan. Jadi, malahan mereka pada zaman itu mencemarkan hidupnya. Ini yang membuat suatu kekejian bagi Tuhan. Nah, mungkin pada saat ini kita secara fisik tidak melakukan seperti itu. Tetapi secara pikiran, secara rohani, kadangkala Tuhan tidak kita tempatkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan inginkan supaya kita hidup di dalam fokus kepada kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita sudah menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat, dia tidak mau diduakan. Dia tidak mau diduakan. Apa yang menjadi kendala di dalam kehidupan kita pada saat seolah-olah Tuhan tidak mau diduakan. Kadang-kala Tuhan, kadang-kala pikiran kita ditaruh oleh kuasa iblis untuk kita berpaling kepada Tuhan. Tidak fokus kepada Tuhan, tidak mengandalkan pada Tuhan. Inilah yang akan membuat kita itu terberai gitu ya, terpecah berai tujuan hidup kita mengandalkan kepada Tuhan. Mungkin kita disuguhkan dengan kekayaan,
diberkati, bersyukur kita diberkati. Tetapi apakah kekayaan itu menjadi suatu andalan di dalam kehidupan kita? Mungkin kita diberikan jabatan di dalam suatu pekerjaan atau suatu perusahaan sehingga jabatan kita tinggi. Kita lupa dengan menempatkan Tuhan di dalamnya. Nah, Tuhan menginginkan kita supaya tidak ada istilahnya menduakan, mentigakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan supaya kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, ada kesalahan yang pada zaman itu adalah berbuat kejahatan. Selalu dia melakukan kejahatan yang keji dikatakan, yang najis di hadapan Tuhan. Seperti apa? Mabuk, pesta pora. Wah, mabuk dan pesta pora itu kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan pada zaman Nuh. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 19-21 itu mengingatkan adalah perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan dan pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini jelas bahwa pesta pora itu bukan berbeda dengan ucapan syukur. Kalau ada suatu saat kalau Bapak Ibu mempunyai ada ucapan syukur, bukan berarti pesta pora. Pesta pora itu artinya melakukan pesta yang di luar kendali kita, di kendali kita. Suka makan-makan yang memuaskan kehidupan kita. Mabuk-mabukan di luar kendali kita. Pokoknya kalau di luar kendali kita itu merupakan suatu hal yang istilahnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tetapi dengan ucapan syukur, saya bersyukur melakukan seperti ini. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ada lagi perbuatan yang pada zaman Nuh adalah tidak taat. Tidak taat. Disuruh untuk bertobat kepada Nuh, tetapi dia tidak taat. Dia mengabaikan, malah menghina-hina Nuh itu. Wah, kamu seperti orang gila. Mendirikan batra di siang bolong, mendirikan batra di gunung. Kenapa? Ya, pokoknya menghina sekali, tidak taat. Nah, tetapi puji syukur kepada Tuhan. Pada zaman Nuh yang istilahnya zaman di dalam kekelaman, zaman di mana moral tidak ada di situ. Tetapi Tuhan melihat suatu keluarga, yaitu Nuh hidup di dalam, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh seorang yang benar, seorang yang tidak tercela di antara orang-orang sesamanya. Ya, Nuh bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Ini membuat suatu kesukaan daripada Tuhan. Karena apa? Orang yang kesukaan Tuhan itu adalah dia suka bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Bapak Ibu dengan kegiatan kita pagi hari ini. Ini merupakan, saya yakin dan percaya, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu suka dengan bergaul karib. Kita bergaul karib, mengadakan hubungan, berbicara antar kita dengan Bapa di surga. Dengan roh yang daripada Tuhan. Ya, tetap pertahankan selalu ini hal ini. Nah, Nuh membangun dirinya dan keluarganya hidup dalam benar dan bergaul dengan Allah, sehingga dia akan memperoleh suatu keselamatan. Dikatakan pada akhir di semuanya itu, dikatakan pada saat Tuhan mengatakan, masuklah Nuh, masuklah engkau beserta seluruh keluargamu. Pintu dibuka,
pintu yang tadi dibuka lalu ditutup setelah penghuninya itu masuk. 8 orang dapat memperoleh suatu keselamatan. Kenapa? Karena bergaul karib kepada Tuhan. Karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya, coba kita koreksi dalam kehidupan kita. Apakah kita ada bagian-bagian yang tidak kita hidup di dalam kebenaran daripada Allah? Minta pengampunan daripada Tuhan pada pagi hari ini. Saya ada suatu cerita di mana kalau kita perhatikan di ikan laut, kalau kita memancing atau kita beli di pasar ikan yang berasal dari laut, ikan laut itu tinggal hidup selagi waktu dia hidup di air-air yang asin, yang garam, yang penuh dengan garam. Tidak ada yang orang yang bisa atau mampu mengasinkan air laut itu. Dengan sendirinya Tuhan sudah menciptakan bahwa air laut itu asin. Nah, ikan yang hidup di air asin itu, dia berenang begitu saja. Tetapi pada saat dia diposisikan, ditangkap, lalu dibakarkah atau dimasakkah, dibawa ke dapur, dimasak, maka kalau kita tidak berikan segala sesuatunya, ikan itu akan tawar. Ikan itu tawar. Kalau tidak diberikan garam sepertinya. Nah, demikian juga hidup kita. Biarpun dunia ini dikatakan kacau balau, di dalam lingkungan kita itu kacau balau. Banyak sekali orang-orang melakukan kejahatan-kejahatan. Jangan ikut-ikutan di dalamnya. Biarlah kita menjadi mempunyai identitas diri, yaitu identitasnya Allah, yaitu mendapat karakter-karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Malahan bukan saja kita dipengaruhi, tetapi kita berusaha untuk mempengaruhi orang lain, menjadi suatu kesaksian hidup bagi orang lain. Puji akan nama Tuhan. Nah, poin yang kedua, saya akan lanjutkan. Poin yang kedua pada ayat 40 dikatakan pada masa itu pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang akan ditinggalkan. Jadi di sini ada suatu perumpamaan. Dia katakan ada 2 orang yang ada di ladang atau di tempat pekerjaan, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Nah, ini saya akan berbicara tentang hidup dalam berjaga-jaga. Hidup dalam berjaga-jaga. Bahwa ada suatu kisah. Nah, saya punya cerita banyak sekali. Saya baca di artikel-artikel, ada suatu iblis itu sedang mengadakan suatu kumpulan bersama-sama. Dikatakan bahwa dia melihat banyak orang Kristen setia dan hidup di dalam Tuhan, setia seperti kita ini, beribadah, melayani Tuhan, doa pagi, itu setia lagi. Gencar-gencarnya orang Kristen itu datang kepada Tuhan dengan kesetiaannya. Nah, iblis itu menjadi gusar, dia gelisah hatinya. Lalu saking gusarnya mereka mengadakan konferensi tingkat tinggi di antara iblis-iblis. Nah, kita tidak ada di sana, tetapi saya dengar ceritanya. Dikatakan dia bagaimana caranya mencuri kembali anak-anak Tuhan dari rel yang benar itu. Jadi supaya anak Tuhan itu disesatkan, bagaimana caranya? Nah, iblis yang pertama mengatakan, bos, kita bilang saja ke semua orang bahwa Tuhan itu nggak ada sama sekali. Wah, ketuanya iblis ini mengatakan gini, nggak mungkin bisa bro. Semua orang tahu pada akhirnya bahwa mereka diciptakan dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Wah, iblis yang kedua acungkan tangan. Dia katakan, bagaimana kalau kita jerat mereka dengan kesedihan? Misalnya nggak ada makanan, dia nggak ada keuangan, dia sakit penyakit, dia sedih.
buat kesedihan yang mendalam karena pergumulan yang mereka alami dalam hidup mereka itu, bos, katanya. Ketua pikir-pikir, percuma, cepat atau lambat mereka akan sadar bahwa sedih itu enggak enak, percuma saja. Lalu ada iblis yang ketiga mengacungkan tangan, bos, saya punya rencana nih, saya punya, katanya. Lalu dia bilang ini, kalau mau mencuri balik mereka yang sudah pro sama Tuhan, gampang, bos, katanya. Kita ajak aja mereka untuk menikmati hidup mereka dan bersenang-senang sambil terus bilang ke mereka bahwa mereka masih punya banyak waktu. Punya banyak waktu. Ketuanya bilang, masih ada waktu. Wah, kata kuncinya adalah masih ada waktu. Pergilah, pasti akan berhasil dengan cara itu. Ya. Nah, ini kita diiming-imingkan bahwa Tuhan itu tidak akan datang. Dari dulu dibilang, mana Tuhan itu mau datang. Tuhan mengiming-imingkan supaya masih ada waktu banyak. Tetapi firman Tuhan mengatakan ini, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, sebab kerajaan Allah semakin dekat. Nah, keselamatan itu sifatnya pribadi. Saya minta waktunya 2 menit ya Pak Kian. Bahwa keselamatan itu sifatnya pribadi. Tidak bisa dibonceng-bonceng. Saya tidak bisa minta didoakan kalau sudah mati. Sifatnya pribadi. Selagi ada kesempatan. Kalau kita sedang berkumpul bersama suami atau bersama istri kita, bersama dengan anak-anak kita, mari kita gaungkan terus-menerus bahwa dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan segera akan datang. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah. Sehingga setiap orang, setiap pribadi mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, mengutamakan Tuhan, bahkan lebih daripada itu, dia melayani Tuhan, semakin dekat hubungan intim dengan Tuhan. Seperti Nuh, dia hidupnya benar di hadapan Tuhan, sehingga keselamatan itu terjadi dalam diri dia dan keluarganya. Melalui Nuh, hidup benar bisa diselamatkan keluarganya. Nah, hari ini mungkin Bapak Ibu sendiri saat ini, di mana Bapak Ibu, saudara-saudara atau orang-orang yang kita kasihi sekarang, apakah terlena di dalam masa tidurnya bersama dengan sendirinya, atau sudah jauh di hadapan Tuhan? Mari kita bawa nama itu minimal di dalam doa. Kedua, kita ajak kepada kita menjadi suatu kesaksian hidup. Kita ajak bersama-sama untuk dia datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sehingga terjadi suatu keselamatan yang ada. Sehingga pada saatnya Tuhan itu datang, kita didapatkannya setia. Didapatkannya benar di hadapan Tuhan. Didapatkannya kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ya, melalui renungan pada pagi hari ini, mari kita mengevaluasi diri kita. Ya, kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Belajar untuk hidup bergaul karib dengan Allah. Hidup benar di hadapan Allah. Maka Allah disukakan dan kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur, terima kasih pagi hari ini kita telah diberkati dengan renungan firman Tuhan dan pujian. Terima kasih Pak Aisy dan Pastor Darius. Saatnya bagi kita, mari sepakat berdoa bagi bangsa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih yang tak terhingga. Kami panjatkan kepadamu Tuhan buat waktu pagi-pagi hari ini. Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Engkau beri kami waktu untuk kami bersekutu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini Tuhan.
Terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat kasih setia dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur buat setiap perbuatan Tuhan, mujizat-mujizat-Mu yang telah kami kecap, yang telah kami nikmati di dalam kehidupan kami Tuhan. Sadar maupun tidak sadar bahwa hidup kami semua ini karena kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan. Tidak mungkin kami berjalan sendiri tanpa pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati, kami mau bersama-sama berdoa Tuhan untuk pemerintah pusat Tuhan, daerah fokus dalam memperjuangkan. Kami mau berdoa untuk kemiskinan yang mengalami kenaikan sebagaimana dilaporkan BPS pada bulan Maret 2022 akibat krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 maupun perang Ukraina Rusia sehingga menimbulkan krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberikan hikmat kepada pemerintah Indonesia untuk mampu mencegah kemiskinan yang lebih besar lagi dan orang-orang yang terdampak mengalami jalan keluar dari masalah kemiskinan. Kita doakan lapangan-lapangan kerja terbuka tiap tahun, mencari kerja 3,5 juta orang, yang terserap hanya 2 juta. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, kiranya Tuhan memberkati para pengusaha untuk membuka lapangan-lapangan kerja bagi yang membutuhkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat berdoa bagi bangsa dan negara ini. Krisis di sana sini Bapa. Satu hal yang kami minta, biarlah Roh-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Untuk kami tidak krisis iman Tuhan. Pengharapan kami, kepercayaan kami tetap di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberkati kami, Engkaulah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau yang memberkati bangsa kami, apa yang diperlukan, yang rasanya tertutup, Engkau bukakan jalan-jalan baru. Engkau memberkati anak-anak Tuhan di segala bidang Tuhan. Untuk menanggulangi kemiskinan ini Tuhan, untuk menanggulangi Tuhan krisis ini Tuhan. Engkaulah jalan satu-satunya. Engkau memberikan hikmat, pengetahuan, keahlian bagi para menteri, bagi para petinggi-petinggi, bahkan juga bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Engkau yang membuat kami menjadi berhasil, Engkau yang akan mengangkat kami kembali, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan bangsa dan negara dan rakyat kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat pemerintah pusat dan daerah, fokus dalam memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat, mampu menjaga stabilitas ketahanan negara di tengah berbagai persoalan yang mendera global maupun dalam negeri. Doakan dalam kepemimpinan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, sampai pemerintahan terkecil tetap harmoni dan berkoordinasi serta bersinergi dengan baik di tengah suhu politik yang semakin meningkat, persaingan, koalisi, keinginan untuk berkuasa, muncul orang-orang yang tetap memperjuangkan kesatuan NKRI. Kami berdoa Tuhan, khusus Tuhan buat pimpinan negara kami Tuhan. Yang telah kami sebutkan ini, biarlah Tuhan harmoni ini tetap terjadi, biarlah hikmat-Mu turun, Roh Kudus tetap turun kepada para petinggi-petinggi Tuhan untuk mereka takut akan Tuhan, melakukan pekerjaan mereka menurut kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah Engkau berkarya Tuhan, hikmat-Mu turun ke atas mereka, hati yang tulus Engkau berikan kepada mereka, hati yang takut akan Tuhan, tanggung jawab mereka ya Tuhan. Roh Kudus tetap memimpin mereka ya Tuhan, untuk mereka saling bergandengan tangan baik di kota maupun di desa Tuhan, dimanapun ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, sukacita melimpah Tuhan Yesus, dan biarlah mereka pun berjaga-jaga ya Tuhan dalam setiap tindakan mereka untuk tetap NKRI di atas segalanya Tuhan, menjaga, melindungi bangsa ini tetap aman, sejahtera, dan damai ya Bapa. Kami berdoa untuk kerawanan pangan global diprediksi oleh para ahli akan semakin meningkat, agar pemerintah Indonesia dan semua pihak terkait dapat memiliki strategi yang mumpuni dalam menghadapi situasi tersebut. Kita doakan sektor pangan, perindustrian, pertanian, peternakan, perikanan,
maritim, dan kelautan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Bahkan bisa mengekspor untuk penambahan devisa negara. Kami bawa Tuhan segala problema masalah bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat, pengetahuan, akal budi, kepintaran, keahlian di bidang masing-masing Tuhan para menteri ini. Untuk tetap Tuhan diberikan hikmat, akal budi sehingga apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Dan bangsa kami Tuhan akan meningkat Tuhan hasil-hasilnya Tuhan. Sehingga dapat mengekspor untuk menambah devisa negara. Tak lupa kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan hujan awal dan hujan akhir itu kepada bumi Indonesia, kepada bangsa Indonesia. Sehingga Tuhan kesuburan, kemakmuran menjadi bagian bagi bangsa kami Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Engkau sendiri yang akan mencurahkan berkat-Mu. Engkau sendiri yang akan mencurahkan hujan berkat-Mu Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan, kesuburan, kelimpahan, kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga TDP. Keluarga-keluarga Tuhan yang mempunyai hubungan yang tidak harmonis. Suami dan istri, orang tua dan anak yang mempunyai hubungan yang terbatasi Tuhan oleh apapun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kerajaan-Mu datang di tengah-tengah keluarga kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi, di keluarga kami seperti di surga Tuhan. Engkau memulihkan hubungan keluarga-keluarga. Suami, istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, mertua dengan menantu. Semuanya Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia-Mu, anggur yang baru itu tercurah melimpah Tuhan. Roh pengampunan Tuhan, Engkau limpah-limpahkan kepada kami Tuhan, untuk kami saling mengampuni, saling menerima dan saling mendukung satu dengan yang lain. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas keluarga-keluarga TDP Tuhan. Kami semua dipulihkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kami yang jikalau ada yang sakit Tuhan Yesus, untuk Ibu Hartati, untuk Cik Eva, untuk Ibu Kristina, untuk Ibu Nini, untuk kakaknya Ibu Deborah Yusta, ya Tuhan. Semuanya yang positif COVID, anaknya Ibu Yeni, semuanya Tuhan Kau limpah-limpahkan belas kasihan-Mu Tuhan, pengharapan Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan untuk tetap Tuhan berseru kepadamu. Ya Aba, ya Bapa, tolonglah kami, berkatilah kami, ampuni salah dosa kami, sembuhkan dan pulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon pengampunan daripadamu Tuhan, akan salah dan dosa dan pelanggaran kami, akan ketidaksetiaan dan kelalaian kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu, biar Engkau kuduskan dan Engkau layakkan kami. Engkau selalu menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau yang menjadi perisai, kota perlindungan, menara kekuatan, gunung batu dan keselamatan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, semuanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai, menjaga, melindungi kami semua. Dijauhkan Tuhan dari mara bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, virus-virus. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Engkau memberkati kami dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan daripadamu. Apa yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadikan baik adanya, berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami bawa hati yang menyembah kepadamu, hati yang selalu mengucap syukur padamu, hati yang selalu rindu akan Engkau, rindu belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Mariana. Terima kasih Pak Isi sudah membawakan renungan pada pagi hari ini, dan Pastor Darius tentunya sudah menjadi duta yang harum. Kita semua menyembah Tuhan dengan segenap hati. Matius 24 ayat 42 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu apa pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah
tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Tetapi tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, banyak manusia, banyak orang, bahkan orang-orang Kristen sendiri mencoba meramalkan kapan waktunya datang, ya Tuhan. Padahal Yesus sendiri telah memperingatkan agar kita tidak perlu pusing soal kapan waktunya Tuhan itu datang. Melainkan lebih fokus kepada sikap menyambut kedatangannya, yaitu berjaga-jaga dan siap sedia. Berjaga-jaga artinya kita menaruh iman kepada Yesus Kristus. Dan kapanpun ia datang, kita tetap hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Nah, renungan kita pada pagi hari ini bukan hanya hidup damai sejahtera dan sukacita setiap hari, karena bersama Tuhan Yesus senantiasa. Namun, kita memperoleh keselamatan yang kekal. Tadi Pak Aisy menyinggung soal pesta fora. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya selalu tanya, kenapa harus obat yang manjur? Kenapa enggak obat saja? Obat yang manjur itu dosisnya tinggi. Oleh sebab itu, ya, hati yang gembira itu jangan kelewat gembira. Seperti pesta fora itu kelewat gembira, itu overdosis. Makanya banyak yang pesta fora itu mendadak besoknya meninggal. Overdosis. Karena obat yang manjur itu dosisnya tinggi sekali. Mari satukan hati kita menyambut kedatangan Tuhan, tidak usah ditunggu-tunggu, tetapi berjaga-jagalah senantiasa setiap hari. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Untuk Roh-Mu Tuhan, katakan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku. Selamat pagi semua. Dan terima kasih buat Pak Aisy, Pastor Darius, dan juga buat Ibu Mariana. Bapak Ibu, kita akan berdoa buat teman-teman kita. Ini ada beberapa poin permohonan doa ya. Jadi hari ini kita buka, kita punya audio semua, kita berseru kepada Tuhan untuk mendoakan poin-poin ini. Dan terakhir Bapak Ibu bisa mendoakan untuk keperluan pribadi ya. Jadi kita buka semua audionya, kita akan berseru dan doa penutup saya mohon, doa berkat saya mohon nanti Pastor Arthur untuk pendoa berkat untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo kita buka semua. Haleluya, 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 haleluya. Ini kami berdoa Tuhan, Engkau bertangan saya Bapak. Yang kakinya nyeri dan masih sedikit, memberikan kekuatan
Tuhan yang sempurna, dirinya berjalan, tolong agar berharap dan berharap kepadamu ya Bapak. Ini Tuhan kami mengangkat tangan juga. Tuhan untuk Pak Erwin, Tuhan pokok dari Ibu Deborah Yusta ya Bapak. Kedua ginjalnya tidak berfungsi. Tolong saat ini Bapak, Engkau turut campur tangan Tuhan dan menjamah pada Erwin Sanjaya ya Bapak. Tuhan tangan kemurahan menjamah sakit ginjal yang menjadi sembuh Bapak. Dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga buat Ibu Domiana dan Pak Waluyo. Pak Waluyo. Dan tolong biar jamaah berikan senantiasa kesembuhan atas yang ada di Tuhan. Dalam nama Yesus, dan Engkau hanya menyembuhkan Domiana Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan tolong dibawa ya Bapak. Kau buka jalan Tuhan. Kau memberikan senantiasa jamahan-Mu atas bawah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sakit ya Bapak Tuhan. Jamaah dan jamaah Tuhan. Hamba-Mu Tuhan. Sembuhkan dari batuk juga buat dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Hartati ya Tuhan. Tolong Ibu Hartati ya Bapak juga Engkau menjamahkan dari demamnya Bapak. Tuhan boleh kembali normal ya. Jamaah Tuhan, Hartati agar bukan. Doa juga buat Tuhan buat keponakan Pak Ais. Agar Tuhan memberkati dan memberikan kesembuhan kedua orang tuanya. Berdoa dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan untuk keperluan pribadi kami Tuhan. Biasa kepan doa untuk keperluan pribadi kami Bapak. Yalah kami keluarga Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu seru kepadamu mengandalkan kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Buat kami Tuhan menyumbangkan hatimu dan mengasihi Engkau lebih sungguh lagi ya. Kami rindu akan Engkau sebut Tuhan. Terima kasih buat setiap yang Kau lakukan di dalam hidup kami. Setiap berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur padamu. Silakan Pastor Arthur. Baik, saatnya Tuhan sendiri memberkati setiap daripada kami yang hadir, yang bersekutu, beribadah pada pagi hari ini. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kuasa, penghiburan, bahkan pengurapan dari Roh Kudus, turun menyertai setiap daripada kami, sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari yang percaya dan bersyukur sama-sama berkata, amin. Terima kasih, Terima kasih Pastor Terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus berkat. Oke Bapak Ibu, buka kameranya. Yang suami istri boleh merapat-rapat kayak Pastor Darius dan Ibu Deborah ya. Silakan Pastor Andi. Baik tuh. Pastor John udah siap-siap. Iya, sama Ibu Adriana udah mantap juga nih. Silakan Bang John. Oke. Ibu Lena, kalau ada Ibu Flora, rame-rame foto. Mari kita memberikan senyum yang terbaik buat kita keluarga dan semua kita. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Lena. Oke, Bapak Ibu, sampai ketemu besok ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. Dalam nama Yesus. Ya, saya tutup ya. 1, 2, 3.